Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naya Regita. Aku di sini akan menjelaskan tentang ketimpangan akses pendidikan yang ada di Amerika Serikat. Nah, sebelum masuk ke ketimpangan pendidikan yang ada di Amerika Serikat, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari ketimpangan pendidikan itu sendiri. Nah, ketimpangan pendidikan ini merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, ras, dan lokasi geografis. Nah, hal ini mencakup terhadap sumber daya, kualitas pengajaran, dan peluang belajar yang tersedia. Nah, perbedaan dalam kesempatan, fasilitas, dan sumber daya pendidikan menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam sistem pendidikan. Baru kita masuk ke ketimpangan akses pendidikan di Amerika Serikat. Jadi kesempatan pendidikan ini mencakup akses siswa terhadap program berkualitas, lalu kurikulum yang bervariasi, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, siswa daerah kaya di Amerika Serikat ini sering memiliki lebih banyak pilihan khusus termasuk sekolah swasta dan magnet yang menawarkan program khusus. Nah, sementara itu, siswa yang di daerah miskin mungkin terpaksa bersekolah di sekolah yang kurang berkualitas dengan opsi yang terbatas juga. Nah, baru kita masuk ke fasilitas pendidikan di Amerika Serikat. Fasilitas pendidikan di sekolah ini mencakup bangunan sekolah, terutama, lalu laboratorium, perpustakaan, dan ruang olahraga. Sekolah yang di daerah kaya ini biasanya memiliki fasilitas modern dan terawat dengan baik, seperti ruang kelas yang aman dan nyaman, serta peralatan pendidikan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran efektif. Nah, hal ini berbeda dengan sekolah siswa di daerah miskin. Siswa yang ada di daerah miskin ini sedikit kekurangan mendapatkan ruang kelas yang aman dan nyaman, serta mereka kurang mendapatkan peralatan pendidikan yang efektif. Nah, sekolah yang lebih kaya ini memiliki anggaran yang lebih besar dan memungkinkan mereka untuk menginvestasikannya dalam teknologi baru, lalu program tambahan, dan pelatihan guru. Sedangkan di sekolah miskin itu kurang, karena mereka juga tidak memiliki anggaran yang lebih besar. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang definisi ketimpangan, lalu siswa kaya dan siswa miskin di Amerika, lalu ketimpangan-ketimpangan yang ada. Nah, sekarang kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Apa sih yang nyebabin, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan adanya ketimpangan pendidikan di Amerika Serikat ini? Oke, sekarang faktor yang pertama itu adalah sistem pendanaan yang tidak merata. Jadi di Amerika Serikat ini ada pajak properti. Nah, pendanaan sekolah publik sebagian besar ini didasarkan pada pajak properti lokal. Nah, berarti sekolah-sekolah yang ada di daerah berproperti yang tinggi atau bernilai tinggi, yaitu wilayah yang lebih kaya, menerima pendanaan lebih besar dibandingkan sekolah di daerah berpenghasilan rendah. Jadi akibatnya sekolah di wilayah miskin seringkali kekurangan sumber daya, lalu kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas dan fasilitas yang memadai juga. Penerimaan pajak properti merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar pemerintah di daerah Amerika Serikat. Pajak tersebut digunakan untuk mendanai sekolah, kepolisian, dan pemadam kebakaran, pembangunan dan perbaikan jalan, perpustakaan, departemen air, dan saluran pembuangan, serta layanan lokal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Sumber pendanaan terbesar untuk pendidikan dasar dan menengah berasal dari bantuan pemerintah negara bagian, diikuti oleh kontribusi lokal terutama pajak properti. Nah, karena pendapatan dan penerimaan pajak sangat bervariasi dari satu distrik ke distrik lainnya, model pendanaan sekolah saat ini telah menyebabkan kesenjangan besar dalam pendanaan yang diterima sekolah-sekolah di berbagai bagian negara bagian yang sama. Terutama sekolah-sekolah di daerah makmur menerima lebih banyak dana dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah berpendapatan rendah. Model ini menghadirkan tantangan bagi sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah berpendapatan rendah karena ukuran kinerja dapat dikaitkan dengan pendekatan pendanaan ini.
Daerah berpendapatan rendah memiliki pajak properti dan pendapatan yang relatif lebih rendah sehingga mempengaruhi pendanaan sekolah. Kinerja sekolah yang buruk di daerah berpendapatan rendah memiliki hubungan kausal langsung dengan pajak properti dan pendapatan yang rendah sehingga diperlukan perubahan dalam pendekatan pendanaan. Nah, contohnya 23 negara bagian mengirim lebih banyak dana ke distrik terkaya mereka. Pennsylvania mengirim 33% lebih sedikit ke distrik-distrik mereka yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Lalu yang kedua adalah kesenjangan pendanaan antar distrik. Jadi daerah dengan properti rendah ini cenderung memiliki anggaran yang lebih kecil untuk sekolahnya. Jadi mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang tersedia untuk siswanya juga. Lingkungan terbaik dan paling maju secara ekonomi diberi label hijau. Lingkungan biru masih diinginkan. Lingkungan kuning adalah area yang jelas menurun, dan lingkungan berbahaya dengan penduduk yang paling tidak stabil secara ekonomi diberi label merah. Dibandingkan dengan lingkungan hijau dan biru yang didominasi orang kulit putih, lingkungan merah yang khas terdiri dari mayoritas keluarga kulit hitam atau Hispanik. Kontras dalam budaya, status ekonomi, dan pandangan historis tentang ras minoritas semakin diperburuk oleh dampak kehidupan miskin di lingkungan garis merah. Individu kulit hitam dan Hispanik konsisten jatuh ke dalam golongan berpenghasilan rendah, mewakili persentase yang jauh lebih tinggi dari mereka yang hidup pada atau di bawah garis kemiskinan daripada individu kulit putih. Akibatnya, distrik garis merah terus menampung mereka yang hidup dalam kemiskinan, penentu utama dalam budaya yang berkelanjutan, dan berkurangnya peluang untuk tumbuh bagi mereka yang tinggal di lingkungan merah. Kemudian di Amerika Serikat juga mengalami yang namanya ketimpangan sosial dan ekonominya. Nah, hal ini berdampak ke pendidikannya juga. Yang pertama itu kemiskinan. Jadi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah sering menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi akademis mereka, seperti kurangnya akses ke layanan sekolah, lalu layanan kesehatan, bimbingan belajar, dan lingkungan belajar yang memadai di rumah. Kemudian di lingkungan sekolahnya juga siswa di daerah miskin seringkali penuh dengan tantangan sosial, termasuk tingkat kejahatan yang tinggi, ketidakamanan, dan kurangnya dukungan komunitas yang kuat. Nah, faktor-faktor ini memengaruhi konsentrasi belajar siswa mereka di sekolah. Pendidikan dianggap sebagai hak dasar di sebagian besar negara, tetapi juga merupakan kemewahan dan mahal di Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika Serikat umumnya cenderung lebih mahal daripada sebagian besar negara maju lainnya dan mahal bagi anak-anak. Biaya membesarkan anak di Amerika Serikat terus meningkat setiap tahunnya, sehingga semakin sulit bagi orang tua untuk menganggarkan dan menabung untuk pendidikan anak-anak mereka. Dibandingkan dengan negara lain, pemerintah Amerika Serikat tidak menyediakan dana sebanyak itu untuk pendidikan. Sekolah negeri di Amerika sebagian besar didanai melalui pajak properti lokal, jadi jika tinggal di daerah berpendapatan rendah, kualitas sekolah yang dihadiri anak-anak mungkin juga lebih rendah. Kemudian, pengelolaan sekolah di Amerika Serikat juga cukup mahal. Setiap sekolah tidak hanya harus membayar guru, tetapi juga membutuhkan banyak administrator untuk menjalankan distrik sekolah. Selain itu, banyak sekolah memiliki rasio guru-guru yang tinggi, yang berarti lebih banyak guru dan biaya administrasi yang lebih tinggi. Kegiatan ekstrakurikuler penting di Amerika Serikat karena untuk meningkatkan kegiatan non-akademik siswanya. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan biaya pendidikan secara signifikan dan seringkali sekolah mengharuskan orang tua untuk membayar perlengkapan, seragam, biaya pendaftaran untuk kompetensi, dan transportasi ataupun lain-lainnya. Ujian terstandarisasi semakin lazim dalam pendidikan Amerika yang membutuhkan sumber daya dan uang tambahan. Sekolah harus membiayai ujian, mempekerjakan pengawas, atau menyelenggarakan ujian di tempat dan mempekerjakan tutor atau guru untuk fokus pada ujian terstandarisasi. Semua biaya tambahan ini bertambah dan dibebankan juga kepada orang tua.
Ada beberapa juga yang mengalami keterbatasan sumber daya di rumah. Siswa dari keluarga miskin mungkin tidak memiliki akses buku, komputer, internet, dan bantuan orang tua dalam hal tugas sekolah yang memperburuk kesenjangan di akademisnya. Amerika juga menggunakan sistem zonasi untuk siswanya bersekolah. Jadi sistem zonasi sekolah di Amerika Serikat ini membatasi siswa untuk bersekolah di distrik tertentu berdasarkan tempat tinggal mereka. Karena wilayah tempat tinggal seringkali dipisahkan berdasarkan kelas ekonomi, jadi siswa yang tinggal di daerah miskin ini cenderung terjebak di sekolah yang berkinerja rendah. Jadi zonasi ini memperkuat adanya ketimpangan karena siswa dari keluarga miskin tidak bisa mengakses sekolah yang lebih baik di wilayah lain. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ada di Amerika Serikat juga mengalami ketimpangannya. Jadi biaya pendidikan universitas di Amerika ini sangatlah tinggi ataupun sangatlah mahal. Dan banyak siswa dari latar belakang yang berpenghasilan rendah tidak dapat memiliki akses ke universitas yang baik. Jadi mereka ini terpaksa untuk mengambil utang besar untuk melanjutkan pendidikannya. Mereka mendapatkan beasiswa dan bantuan finansial, tapi hal ini juga tidak selalu mencukupi untuk menutupi biaya terutama di perguruan tinggi elit. Salah satu ketimpangan yang ada itu dikarenakan oleh ras dan etnis. Jadi kesenjangan atau ketimpangan ras dan etnis juga berkaitan dengan kesenjangan akses pendidikan. Siswa dari komunitas minoritas, terutama siswa kulit hitam dan Hispanik, lebih mungkin tinggal di daerah yang mengalami kekurangan sumber daya pendidikan karena sejarah diskriminasi, lalu segregasi, dan kebijakan yang tidak adil. Nah, hal ini menyebabkan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas lebih rendah dibandingkan siswa dari komunitas kulit putih di daerah yang lebih makmur. Nah, ketimpangan yang dirasakan oleh ras dan etnis yang ada di Amerika, terutama ras kulit hitam itu tidak hanya dari penghasilan rendahnya juga, tapi ada yang namanya bullying. Jadi, siswa kulit hitam ini biasanya menghadapi tindakan disiplin yang lebih keras untuk pelanggaran yang sama seperti yang dilakukan oleh kulit putih, tetapi mendapatkan skornya itu lebih berbeda. Contohnya pada tahun 2013, 15% siswa kulit hitam di Amerika Serikat ini mendapatkan skor yang lebih tinggi dibandingkan siswa kulit putih. Siswa kulit putih hanya mendapatkan 3,4% skornya. Padahal siswa kulit putih ini cenderung melakukan hal-hal buruk dibandingkan siswa kulit hitam. Jadi siswa kulit putih ini lebih sering melakukan alkohol, merokok, dan marijuana. Sedangkan siswa kulit hitam itu tidak melakukannya. Tetapi siswa kulit hitam tetap mendapatkan perlakuan yang lebih buruk karena ras yang mereka miliki. Pada tahun 1972, 11,8% siswa kulit hitam diskors dari sekolah, sedangkan pada tahun 2013, 15% dari semua siswa kulit hitam diskors. Selain itu, 20% dari semua siswa laki-laki kulit hitam mengalami OSS. Sebagai perbandingan, 6% siswa kulit putih diskors pada tahun 1972, sedangkan pada tahun 2013, 3,4 siswa kulit putih diskors. Siswa kulit hitam hanya mencakup 15% dari badan sekolah dasar dan menengah, tetapi mewakili persentase siswa terbesar yang mengalami skorsing di luar sekolah. Bias yang dimiliki oleh guru dan administrator dapat menyebabkan orang-orang ini seringkali secara tidak sadar memberikan tindakan disiplin yang lebih keras dan lebih sering kepada siswa kulit hitam. Secara historis, pemuda kulit hitam seringkali dicap lebih rentan menjadi agresif, menjadi pembuat onar, atau memiliki sikap dan sering diyakini memiliki lebih banyak masalah perilaku yang melekat daripada individu kulit putih. Generalisasi yang berbahaya ini mempengaruhi bagaimana pendidik memandang dan memperlakukan siswa kulit hitam di sekolah dan bagaimana mereka meresapkan disiplin. Satu studi menemukan bahwa ketika seorang siswa kulit hitam berperilaku buruk, guru dan administrator lebih cenderung percaya bahwa siswa tersebut rentan terhadap perilaku kekerasan atau bertindak lebih banyak di kelas. Sementara itu,
perilaku buruk siswa kulit putih cenderung dikaitkan dengan keadaan eksternal dan individu, dan sebagai hasilnya, siswa kulit putih menerima tindakan disiplin yang tidak terlalu keras. Ujian standar dan kebijakan pendidikan di Amerika Serikat juga menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Banyak kebijakan sekolah di Amerika Serikat didasarkan pada nilai ujian standar. Nah, sekolah-sekolah di daerah berpenghasilan rendah itu cenderung mendapatkan nilai yang lebih rendah juga, yang bisa memengaruhi pendanaan tambahan atau dukungan dari pemerintah. Akibatnya, kesenjangan ini semakin diperburuk. Grafik di atas menunjukkan hasil ujian standar atau ujian nasional yang dimiliki oleh Amerika untuk mengetahui hasil matematika dan membaca sejak tahun 1970-an. Nah, dalam beberapa dekade berikutnya, seperti yang ditunjukkan di grafik ini, kesenjangan prestasi telah menurun secara signifikan di semua kelompok usia dan dalam matematika dan membaca. Lalu ada kebijakan No Child Left Behind atau singkatannya itu NCLB. Jadi kebijakan NCLB ini memberikan tekanan besar kepada sekolah untuk mencapai nilai-nilai ujian yang tinggi. Nah, seringkali tidak memadai dalam mengatasi ketimpangan pendidikan karena tidak mempertimbangkan perbedaan besar dalam sumber daya yang dimiliki sekolah-sekolah di wilayah yang berbeda. NCLB memiliki beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan kinerja sekolah dan negara dalam membantu kelompok-kelompok tertentu seperti siswa yang belajar bahasa Inggris, siswa berkebutuhan khusus, dan anak-anak miskin dan minoritas. Kemudian, NCLB juga mengintegrasikan perubahan signifikan pada kurikulum sekolah dasar dan menengah publik, lalu meningkatkan pengawasan federal terhadap sistem sekolah negara, dan menjamin bahwa para guru memenuhi standar sertifikasi yang lebih tinggi. Namun, NCLB ini kontroversial karena memberikan sanksi kepada sekolah-sekolah yang tidak menunjukkan peningkatan. Tetapi NCLB juga berhasil meningkatkan skor tes siswa minoritas yang secara historis memiliki prestasi yang lebih rendah daripada siswa kulit putih. Lalu sekolah-sekolah yang ada di daerah lebih kaya cenderung menawarkan lebih banyak program berekstrakurikuler seperti olahraga, musik, dan seni, serta bimbingan akademik yang berkualitas. Nah, program-program ini membantu siswa mengembangkan keterampilan non-akademik dan meningkatkan prestasinya juga. Sementara itu, sekolah di daerah yang berpenghasilan rendah seringkali tidak memiliki cukup dana untuk menyediakan program-program tersebut, sehingga siswa di daerah miskin ini kehilangan kesempatan untuk memperkaya pengalaman pendidikan mereka. Kemudian dari ketimpangan-ketimpangan yang ada menyebabkan prestasi akademik siswa berkurang, lalu kesempatan kerja berkurang, dan kesehatan dan kesejahteraannya juga berkurang. Jadi ketimpangan pendidikan berdampak langsung pada prestasi siswa. Siswa dari latar belakang yang kurang beruntung cenderung memiliki nilai ujian yang lebih rendah dan tingkat kelulusan yang lebih rendah juga. Kemudian pendidikan yang berkualitas rendah membatasi peluang kerja bagi individu di masa depan, dan hal ini memperburuk siklus kemiskinannya juga. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang rendah berhubungan dengan masalah kesehatan yang lebih besar, termasuk tingkat penyakit yang lebih tinggi dan hidup yang lebih pendek. Nah, untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada beberapa inisiatif, yaitu yang pertama program pendidikan awal, lalu reformasi pendanaan, dan juga dukungan untuk sekolah yang beresiko. Yang pertama, investasi dalam pendidikan anak usia dini dapat membantu menutup kesenjangan sejak dini. Program seperti Head Start memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Lalu beberapa negara bagian juga sedang melakukan reformasi sistem pendanaan pendidikan untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan merata. Kemudian, inisiatif seperti program mentor dan pelatihan untuk guru di sekolah yang beresiko dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang kurang beruntung juga. Nah, tetapi karena adanya politik dan kebijakan, perdebatan politik mengenai kebijakan pendidikan termasuk
pembiayaan dan standar kurikulum seringkali menghambat upaya reformasi yang efektif. Nah, tadi aku sudah bahas tentang ketimpangan akses pendidikan di Amerika Serikat. Jadi, ketimpangan yang ada ini mencakup perbedaan dalam kesempatan, lalu fasilitas, dan sumber daya pendidikan yang memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Lalu faktor-faktor penyebabnya juga terkait dengan sosial dan ekonomi. Lalu dampak yang didapatkan dari adanya ketimpangan dapat memperburuk ataupun dapat menurun prestasi akademik, terbatasnya peluang kerja, dan juga kesehatan. Dari faktor-faktor ini harus ada yang namanya inisiatif untuk mengatasi masalah, seperti program pendidikan awal, lalu reformasi pendanaan, dan juga dukungan untuk sekolah beresiko yang berupaya menciptakan kesetaraan, karena ketimpangan pendidikan di Amerika Serikat ini adalah isu yang mendesak dan memerlukan perhatian segera bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lalu pendidik, dan juga masyarakat. Nah, menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat masyarakat secara keseluruhan.